Waalaikumsalam. Maaf ya Pak, Iya. minta waktu sebentar deh. Ini saya akan melakukan kapan Kak masuk kelas Pak? Saya Bapak masuk ke pembelajaran di kelas berapa ya Pak? Kelas 11 kelas 1 11 kelas 1 di jam pertama. jam 1. Sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas IPA 1 ya. Kira-kira bahan apa saja yang udah Pak ambil untuk siapkan? Terus siapkan 1 RPP untuk pembelajaran materi sistem pengetahuan yang kedua KPP. Yang ketiga ya apa namanya gambar kerja. Tujuan atau harapan yang akan dicapai oleh Bapak ketika pembelajaran di kelas 11 IPA 1 nanti itu apa? Harapannya adalah tentunya bisa siswa ketika saya sampaikan materi sistem pencernaan pada manusia, karena tujuannya adalah diharapkan siswa mampu memahami tentang syarat makanan yang baik. Yang kedua adalah anak bisa memahami mengetahui tentang makanan dan kandungan gizinya. Maka tentunya yang saya harapkan adalah nanti dari kegiatan yang sudah kami siapkan, suara diskusi, presentasi, tanggapan video dan sebagainya, tujuan yang tadi saya sampaikan sudah tercapai. Berkaitan dengan kurikulum apa yang diharapkan nanti ketika pembelajaran di kelas 11 IPA 1 itu tentang makanan Bapak, makanan yang diserap oleh manusia gitu. Area yang akan dikembangkan itu fokusnya ke apa Pak? Fokusnya adalah anak diharapkan punya kemampuan untuk menentukan makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang nantinya memberikan dampak dan pengaruh bagi anak-anak sampai perkembangannya, dan juga bisa untuk sekiranya tumbuh menjadi anak yang sehat, sehingga dengan demikian anak-anak kan tidak makan sembarangan ya Bu. Kalau mereka sudah tahu tentang ilmu gizi seperti itu. Jadi berkaitan dengan gizi makanan yang dimakan oleh anak-anak gitu. Ya. Berkaitan dengan makanan nih Pak, kita kan tahu ya Pak, yang diserap makanan sama anak-anak manusia itu kan enggak, maksudnya kalori ya, nggak cuma kalori saja kan, ada protein, ada karbohidrat, ada juga kalori juga dan sebagainya. Kenapa Bapak itu fokusnya lebih ke kalori? Ya, karena ternyata kalau kita lihat dari pola makan ya pada anak-anak itu kan dengan kondisi yang sekarang ini menjadikan kecenderungannya anak-anak kalau saya amati kekurangan kalori. Yang kedua adalah makanan-makanannya itu bukan tergolong makanan-makanan yang sehat atau mungkin tidak bergizi gitu. Karena mereka kan makan kecenderungannya karena selera dan juga terpengaruh ya pola iklan atau makanan-makanan campur Makanan atau yang sekarang fast campur food gitu ya ya. sekarang ya, Seperti itu. makanan yang mengandung banyak. Iya betul. Latar belakang itulah yang melandasi saya untuk nantinya bisa memengaruhi perubahan anak-anak ketika mereka membeli makanan sehari-hari gitu yang lebih sehat lagi. Terus strateginya apa Pak? Ya strategi yang saya terapkan ke anak-anak supaya mereka itu dapat mengetahui tentang apakah selama ini mereka mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang cukup kalori atau tidak. Nah, saya suruh mereka menyusun makanan sendiri, terus dianalisa Bu. Jadi tentunya kami sampaikan secara teoritis kebutuhan kalori seseorang itu seperti apa gitu ya. Terus nanti makanan yang baik itu yang seperti apa. Kemudian dari hal tersebut kita ingin mengetahui makanan yang sehari-hari dimakan oleh siswa. Nanti mereka buat menu makanannya, terus nanti akan kita analisa bersama-sama dengan anak-anak, kita diskusikan. Jadi yang akan Bapak fokuskan itu masalahnya adalah Bapak melihat keseharian anak-anak itu makan makanan Seperti apa? gitu ya, nanti anak-anak disuruh untuk menghitung jumlah
Ya, jadi nanti anak-anak itu setelah menyusun menu makanan sehari-harinya, dia mempresentasikannya. Jadi nanti anak juga presentasi. Setelah itu nanti ada kelompok yang menganalisa. Saya suruh untuk mereka menganalisa apakah makanan sehari-hari yang sudah dibuat tadi sudah memenuhi syarat-syarat ketentuan apa tidak. Gitu. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar tujuan yang diharapkan pada pembelajaran nanti di kelas 11 IPA 1 itu dapat tercapai dengan sukses? Ya, jadi nanti kalau saya kawal ya, misalnya saya suka mati, saya bimbing juga ketika anak itu menyusun menu makanan, walaupun tentunya adalah saya harapkan berdasarkan pemahaman anak terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian ketika mereka sudah membuat terus mempresentasikannya dan juga ada yang menganalisanya, nah dari situ kan kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan anak menyusun makanan, sejauh mana kemampuan anak menganalisanya. Nah, terus nanti tentunya kalau seandainya tidak pas, kan saya coba untuk memberikan masukan-masukan kepada anak-anak, sehingga itu muncul karena memang pemahaman anak ya. Selain itu tentunya kita kan bisa melakukan evaluasi ya Bu ya terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya apa Pak yang bisa disimpulkan pada pertemuan hari ini? Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa sangat diharapkan anak-anak itu bisa nantinya mengubah gaya hidup ya, terutama menyangkut pola makan ya Bu. Karena setelah mereka tahu ya selama ini mereka mengkonsumsi dalam kondisi makanan-makanan yang sekiranya itu tidak memenuhi syarat-syarat yang bagus, yang baik, yang makanan yang cukup kalori atau juga bergizi atau seimbang begitu. Sehingga dari itu kan akan muncul kesadaran, oh iya saya selama ini konsumsi yang kurang tepat, kurang baik, harus diubah dengan mereka mengetahui hal tersebut. Berarti memang Bapak ini berkomitmen sekali supaya anak itu memahami asupan makanan yang sudah dimakan itu baik apa tidak yang masuk di dalam tubuh. Iya, dengan fokus utamanya itu adalah kalori ya. Iya, jumlah kalorinya yang diserap itu sudah memenuhi atau belum seperti itu. Memang sering dipengaruhi oleh makanan ya Bu. Apalagi sekarang yang anak-anak kan berbagai masa pertumbuhan dan perkembangan, mereka adalah generasi muda yang kita kan generasi muda yang sehat, yang cerdas ya Bu. Dan itu adalah terlepas dari makanan yang dikonsumsi. Dari pola makanan yang dikonsumsi. Ya. Karena kaitannya dengan kesehatan pula nih Ya, Pak. betul. Itu saja ya Pak. Nanti saya ikut di pasti kelas nih. Baik Bu, nanti saya tunggu pelajaran Ibu di kelas. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Tadi saya sudah masuk di kelas belum. Terima kasih waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Setelah tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas dengan segala metode, bahan ajar dan sebagainya yang sudah dipersiapkan dari awal, kira-kira sudah sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan atau? Dan sih masih ada yang mungkin perlu ada perbaikan ya Bu ya. Oh masih, jadi masih perlu ada yang perbaikan. Kira-kira apa saja? Perbaikannya itu adalah keberanian anak untuk dalam hal ini mau menyampaikan pendapatnya, komentarnya, dan analisanya Bu. Karena kan saya sudah menetapkan kelompok mana yang nanti presentasi maju dan kelompok mana ya terus menganalisanya, mengomentarinya. Tadi kelihatannya itu ketika saya suruh untuk maju di kelompok yang untuk menganalisa, itu kelihatannya hampir sebagian
besar ya Bu, itu lambat. Jadi kemampuan untuk satu kemampuan untuk berpikirnya, kemampuan untuk mengevaluasi, mengkajinya atau menganalisa ya Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi itu untuk saya suruh maju agak terlambat. Ini jelas terlambat. Yang menjadi kendalanya adalah kalau saya lihat faktornya apakah karena saya terlalu tegas atau karena anak-anaknya yang mungkin belum muncul keberaniannya atau masih malu, itu yang harus diperbaiki lagi untuk kondisikan anak-anak supaya mereka siap melaksanakan tugas. Untuk mengatasi anak yang lambat dalam hal arti kurang semangat dalam menganalisa mungkin juga. Kemudian untuk mengatasi anak kurang termotivasi, anak masih malu-malu tadi ya, itu menurut Bapak itu bagaimana harusnya? Iya, ini yang saya pikirkan untuk strategi metode seperti apa agar anak-anak itu ketika mereka suruh maju punya keberanian, terus tidak malu-malu, begitu ya Bu ya. Nah, mungkin tadi saya memberikan waktu yang kurang mungkin barangkali. Waktu yang kurang. Ya, waktu yang satu mungkin waktu yang kurang, kesempatan mereka untuk berpikir dan berdiskusi dengan anggota dalam kelompoknya mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan masih adanya dalam satu kelompok tersebut didominasi hanya oleh satu anak, sedangkan anggota yang lainnya itu adalah masih pasif ya, cenderungnya ya kayaknya ingin mengandalkan temannya yang cenderungnya aktif, cenderungnya juga yang maju gitu. Menurut Bapak caranya bagaimana Pak agar dalam satu kelompok itu tidak didominasi oleh satu anak Iya. Bisa yang lain juga dompleng kayak gitu. Iya, betul. Kira apa yang akan Bapak lakukan agar supaya dalam satu kelompok itu sama-sama aktif gitu? Betul, berarti mungkin harus ada penegasan dari saya untuk setiap anak tuh harus aktif dan harus maju, karena saya tadi salahnya adalah perwakilan dari kelompok tersebut, sehingga akhirnya menjadikan yang lainnya ya pasif. Nah, itu mungkin cuma saya aja, nanti di dalam waktu semua siswa dan nomor itu harus maju dan setiap anak itu harus punya peranan ketika mereka maju ke depan, misalnya mengomentarinya ya Bu ya. Terus yang berikutnya mungkin tadi saya itu lupa menyampaikan bahwa kegiatan ini kan ada penilaian Bu. Di sini nanti dengan adanya asesmen ya Bu ya, seperti ini akan mendorong mereka, ada tuntutan mereka ya, karena nilainya untuk penilaian diri mereka sendiri, mereka akan mungkin akan tergerak untuk apa. Ketika tadi Bapak melakukan pembelajaran di kelas nih, anak kayaknya udah mampu melakukan refleksi apa belum? Nah, kaitannya dengan apakah anak punya kemampuan untuk refleksi, saya lihat punya kemampuan Bu, kemampuan untuk merefleksi. Yang pertama menyimpulkan ya Bu ya, anak itu punya kemampuan untuk menyimpulkan dari hasil analisa kelompok itu pun sudah bisa kita lihat bahwa sejauh mana kemampuan menyimpulkan apa yang maksud dari makanan yang seperti apa gitu. Buktinya mereka itu cukup tajam saja untuk menganalisa dari temennya yang mempresentasikan menyangkut menu makan sehari-hari. Banyak kekurangannya, serangnya apa, itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah mampu. Iya. Ketika tadi Bapak menemukan sebuah permasalahan dalam pembelajaran, yaitu diantaranya waktu yang kurang, kemudian ketika dalam melakukan kolaboratif ataupun dalam presentasi itu hanya didominasi oleh satu anak. Kemudian Bapak juga mungkin kurang penegasan kemudian Bapak juga belum menyampaikan ke anak bahwa ini nanti ada penilaiannya dan sebagainya. Itu
rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya sebagai upaya untuk pengembangan diri agar pembelajaran di kelas itu sesuai apa yang diharapkan oleh Bapak, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas itu dapat diperkecil atau dipersempit? Ya baik, dari pengalaman yang sudah dilakukan tadi dengan berbagai persoalan-persoalan, maka tentunya akan berusaha ya Bu ya untuk menghilangkan hal-hal yang seperti tadi bisa terjadi di saat proses pembelajaran. Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah akan memberikan aturan terlebih dahulu Bu kepada siswa, aturan-aturan permainan, aturan ketentuan-ketentuan, tata tertibnya yang nanti harus dipatuhi, yang bisa diikuti ya Bu ya oleh siswa. Dan lebih-lebih adalah yang ingin saya tekankan adanya kerjasama di antara anggota dalam kelompok tersebut, karena ini nanti disampaikan ada penilaian kelompok, selain ada penilaian individu. Sehingga diharapkan karena ada penekanan ada penilaian kelompok, sehingga mereka saling bisa berinteraksi, bisa saling berkomunikasi, bisa saling aktif satu sama lainnya dan kerjasama yang baik tercipta. Dan yang kedua ya tadi harus ada keaktifan individu, karena di situ pun ada aspek penilaian individu. Kalau untuk pengembangan diri di luar nggak ada? Untuk pengembangan di luar bagi siswa begitu. Bagi Pak Gunung itu sendiri. Bagi saya ya tentunya banyak ya dia kekurangan saya ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya, wawasan saya, pengetahuan saya ya tentang bagaimana metode mengajar yang baik. Dengan cara apa itu Pak? Ya mengikuti webinar, mengikuti seminar-seminar, workshop seperti itu Bu. Dan juga banyak belajar di waktu-waktu yang memang bisa untuk saya meningkatkan ya Pak kemampuan diri. Gunung itu mau melakukan pengembangan diri melalui webinar diklat. Kira-kira yang sering Bapak lakukan dalam pengembangan diri seperti webinar atau diklat itu yang seperti apa Pak? Ya, jadi yang saya sering ikuti ya webinar-webinar yang memang berkaitan dengan dunia pendidikan lah ya, maksudnya Contohnya teknologi terbaru untuk membantu bagaimana proses pembelajaran yang sekarang ini yang sesuai dengan perkembangan anak itu kan sangat penting, karena ternyata teknologi akan bisa sangat membantu untuk proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi terkini yang ada pada diri anak-anak kita. Memang adalah anak-anak lahir dengan kondisi mereka itu di era digital gitu ya Bu. Kayaknya mungkin saya cenderungnya untuk ikut pelatihan mandiri. Saya selalu ikutnya pelatihan mandiri begitu ya, balik ada yang gratis, ada juga yang memang berbayar, dan kebanyakannya bayar ya. Walaupun begitu tetap akan saya ikuti Bu, karena ini menyangkut kepentingan bagaimana meningkatkan diri ya Bu ya. Sudah Bapak terapkan seberapa pesan kira-kira kepada anak tadi yang hasil ikut pelatihan mandiri dan sebagainya? Ya, kalau kaitnya dengan apakah peningkatan diri itu bisa memberikan kemanfaatan ya biasa langsung pada anak-anak, ya sejauh ini sih saya coba ya Bu, pengetahuan wawasan yang saya dapatkan dari pelatihan, dari workshop, dari segala itu untuk diupayakan paling tidak bisa dipraktekkan ya Bu ya. Contohnya misalnya penggunaan yang baru kemarin saya yaitu pakai apa itu ketika saya melakukan tes diagnostik ya, itu kan sudah menggunakan teknologi itu dengan misalnya Google Form, itu walaupun kecil-kecil ya Bu ya, quizzes itu pun juga saya coba praktekkan pada proses kegiatan pembelajaran gitu. Menurut Bapak ukuran dari keberhasilan kita dalam pembelajaran di kelas itu yang seperti apa sih Pak? Ya, keberhasilan pembelajaran di kelas adalah sejauh mana anak-anak itu suka, senang, bahagia, dan juga ya tentunya adalah memahami apa yang kita sampaikan begitu. Jadi saya sih mengukurnya dari sejauh manakah anak-anak itu berbahagia ya Bu, senang mengikuti pelajaran kita gitu. Tidak melihat dari nilai yang dicapai anak, tetapi adalah menurut saya ketika mereka senang,
ketika mereka antusias pada saat pembelajaran, itulah yang menurut saya merupakan bagaimana agar kita dalam hal ini sesuai dengan marwah daripada dunia pendidikan itu adalah memanusiakan manusia ya Bu ya. Iya betul. Memanusiakan manusia, karena memanusiakan manusia, karena manusia itu kan punya perasaan, bisa sedih, bahagia. Nah, semestinya kalau belajar itu kan harus bahagia, bukan tertekan. Itu yang saya harapkan. Anak di kelas harus bahagia, harus senang, seperti mereka bermain gitu. Iya Pak, harus anak senang dulu, nanti seiring-seiring bisa memahami Pak. Iya betul. Jadi anak senang dulu, kemudian bisa memahami apa yang kita sampaikan. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya agar seperti yang Bapak sudah rencanakan untuk tindak lanjutnya ya, dengan mengikuti pengembangan diri dan lain sebagainya, itu kedepannya itu bisa berhasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan seperti itu. Ya, komitmen yang saya lakukan adalah saya menjadi orang yang tentunya berprinsip menjadi manusia pembelajar ya Bu ya. Harus terus-menerus belajar, harus terus meningkatkan kemampuan, dan lebih-lebih bahwa kemampuan yang saya miliki itu bisa bermanfaat buat peningkatan kemajuan pendidikan buat anak-anak gitu. Luar biasa sekali nih Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk tindak lanjut ke depannya lebih baik, bisa sukses, berhasil. Amin. Apa yang kita harapkan, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai bisa tercapai dengan maksimal. Amin. Nah, itu saja ya Pak Amin. yang bisa saya sampaikan terkait dengan coaching hari ini, percakapan hari ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Pak Enggak, Andi Dudung. saya senang hati. Itu saja ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.